Pak, sekarang program makan bergizi gratis ramai dibicarakan karena sudah mulai diterapkan di beberapa wilayah. Kami ingin tahu juga bagaimana keterlibatan BUMD untuk mensukseskan atau berpartisipasi di MBG ini. Ya, terima kasih Mbak Saf. Jadi kami Perdasi sebagai wadah dari Asosiasi BUMD seluruh Indonesia saat ini sudah melakukan sosialisasi kepada seluruh BUMD untuk apa? Untuk bisa terlibat dalam kegiatan makan bergizi gratis. Tapi di tahap pertama ini kita tahu bahwasannya program makan bergizi gratis ini kan masih dilaksanakan oleh terbatas dan dilaksanakan oleh banyak aparat seperti kepolisian atau aparat dari TNI. Nah, saat ini yang kami lakukan adalah sudah melakukan sosialisasi dan melakukan registrasi pendaftaran dengan MBG supaya kita bisa menjadi bagian dari kitchen pelayanan MBG tersebut. Oke, mungkin boleh dibikin clear. Kitchen pelayanan tersebut ini maksudnya apa? Menyediakan ketersediaan bahan baku kah, dana kah, atau seperti apa keterlibatannya? Ya, keterlibatannya adalah nantinya ke depan adalah kita memiliki atau BUMD itu menyediakan tempat yang dijadikan sebagai dapur pelayanan. Ya, terus kemudian di dapur pelayanan itu yang akan mendistribusikan makan siang bergizi gratis itu kepada pelajar-pelajar. Gitu. Setelah Bapak melakukan sosialisasi kepada anggota dari Persadi tadi, itu bagaimana Bapak melihat dan menelaah minatnya dari anggota Bapak? Ya, teman-teman dari BUMD itu sangat antusias sekali. Ya, mereka ingin bisa terlibat dalam kegiatan MBG tersebut. Namun demikian tentu saja mereka memiliki keterbatasan. Keterbatasan dalam hal ini adalah infrastruktur dan anggaran. Sehingga mereka memerlukan waktu untuk penyediaan infrastruktur dan pengajuan anggarannya itu melalui kita bilang sebagai penyertaan modal. Begitu Mbak. Penyertaan modal yang masih terkendala seperti itu. Mungkin saya akan bahas itu nanti. Dalam hal pengadaan bahan baku, bagaimana Perdasi memastikan pasokannya? Kalau bahan baku relatif tidak ada kendala ya, karena di mana tempat BUMD itu berada, di situ banyak mitra-mitra atau supplier-supplier yang bisa mensuplai bahan baku tersebut. Yang menjadi persoalan di sini adalah setelah kita menjadi mitra dari MBG, ya mitra itu dalam arti menyediakan kitchennya atau dapurnya, terus kemudian menjadi pusat pelayanan yang setiap dapur itu kan menyediakan buat 3.000 siswa. Nah, itu menjadi mitranya yang menjadi persoalan. Ya. Oh oke, berarti problem yang dapat saya simpulkan dari apa yang Bapak sampaikan ini masih terkait infrastruktur dan pendanaan. Betul. Ya, boleh mungkin dielaborasi satu-satu Pak. Dari infrastruktur apa kurangnya pendanaan ini, apa yang menjadi kendala terbesar dari infrastruktur terlebih dahulu? Infrastruktur untuk menjadi salah satu mitra dapur ya pelayanan dari MBG itu menyediakan katakanlah lokasi yang bisa dijadikan dapur hygiene. Kurang lebih luasnya adalah 400 meter persegi. Dan di mock up menjadi dapur yang hygiene. Tertutup, terus kemudian bersih, terus kemudian apa namanya ada AC-nya. Ya, terus kemudian in sama out-nya itu harus dipisahkan. Nah, itu yang saat ini sedang dilakukan oleh teman-teman dari Perdasi atau BUMD. Yang kedua adalah pendanaan. Pendanaan seperti kita ketahui bahwasannya untuk menyediakan infrastruktur itu kan butuh investasi. Terus yang kedua adalah modal kerja. Ya, modal kerja karena setiap kita melakukan penyediaan itu ya baru bisa ditagihkan kan sekian hari kemudian atau sekian minggu kemudian. Artinya kita membutuhkan dana yang cukup untuk penyediaan. Asumsi kalau satu dapur itu menyediakan untuk 3.000 siswa dengan harga 15.000, berarti satu hari kurang lebih 45 juta. Satu bulan kurang lebih 1 miliar. Ditambah dengan biaya-biaya yang lain ya kurang lebih 2,5 miliar lah kita harus menyiapkan untuk satu dapur. Bukan per bulannya, satu dapurnya. Untuk satu dapur per bulan kurang lebih ya Pak. Nah, berarti total ada berapa dapur sejauh ini? Nah, kami berharap ya dengan anggota yang kami miliki ya setidaknya kalau ada satu BUMD
bisa menyediakan satu dapur sudah cukup sih sebenarnya. Oke, lantas apa yang dilakukan untuk bisa menarik fresh money tadi? Maksudnya kan dana ini kan harus ada di depan, artinya nggak bisa kita bekerja tanpa ada dana di depan. Apa yang dilakukan? Ya, ada beberapa hal biasanya yang dilakukan oleh BUMD. Yang pertama adalah pengajuan penyertaan modal, kita bilang PMD, penyertaan modal, di mana BUMD mengajukan kepada kepala daerah melalui anggaran ya APBD. Terus yang kedua adalah kerjasama pendanaan ya, kerjasama pendanaan dengan investor ya. Yang ketiga tentu saja pinjaman bank. Nah, pinjaman bank ini ada dua hal nih, Mbak. Bila mana BUMD memiliki aset, biasanya mereka bisa gunakan aset itu sebagai agunan untuk pinjaman. Tapi kalau BUMD ini tidak memiliki aset, yang menjadi masalah lagi. Jadi harus kerjasama sama pihak ketiga. Oke, jadi memang option untuk pendanaan ini cukup banyak, tetapi banyak juga jadinya yang harus dilakukan. Karena belum tentu semuanya bisa mencairkan dengan cepat sesuai dengan keperluannya. Iya, tepat sekali. Bagaimana pula Perdasi ini memastikan seluruh BUMD yang terlibat di dalamnya ini bisa menjaga kualitas dari pelayanannya? Karena mungkin akan hari-hari pertama, minggu-minggu pertama mungkin semua akan well control, tapi bagaimana memastikan ini bisa sustain ke depannya? Ya, jadi sebagaimana kami melakukan FGD, Focus Group Discussion dengan 90 BUMD beberapa minggu yang lalu, yang dihadiri juga oleh pimpinan atau direktur dari Badan Gizi Nasional, ya, bahwasannya dalam setiap dapur itu nanti ada tim dari Badan Gizi Nasional yang memastikan satu, kualitas dari barang yang akan masuk, kedua prosesnya, ya, terus yang ketiga adalah produk itu keluar. Jadi ada 3 orang yang tim dari Badan Gizi Nasional yang ada di setiap dapur.